Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Oh Allah, teach us what will benefit us, and benefit us with what you have taught us, and increase us in knowledge, O Lord of the worlds. Ameen. First, I would like to thank all of you for attending tonight and for coming out to hear any words of benefit that I may be able to impart this evening. As we know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Dr. Joe W. Brevet adalah seorang pakar, cendekiawan, dosen, dan konsultan finansial berkebangsaan Amerika. Ia dilahirkan pada tahun 1977 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Ia terlahir dari keluarga Kristen yang sangat taat. Pada umur 11 tahun, ia telah dibaptis di gereja di dekat rumahnya, dan ia selalu rajin menghadiri acara pelayanan serta misa di gereja bersama kedua orang tuanya. Dan ketika ia beranjak dewasa, mulai muncul banyak pertanyaan di dalam benaknya mengenai ketuhanan Yesus. Suatu hari, ia pergi ke gereja dan ingin bertanya kepada seorang pastor yang sedang memberi pelayanan pada jemaatnya. Setelah acara pelayanan usai, ia pun segera menemui sang pastor tersebut. Lalu ia pun bertanya kepada sang pastor, "Jika Yesus itu Tuhan, sekaligus anak Tuhan, lalu bagaimana mungkin ia bisa menjadi bapa dari Tuhan?" Ia pun mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang anak Tuhan bisa sekaligus menjadi bapa dan Ruhul Kudus, yang dalam satu waktu bisa menempati 3 posisi Tuhan sekaligus?" Konsep ketuhanan seperti ini sulit dicerna oleh akal. Selain itu, sulit bagiku untuk menerima bahwa Tuhanlah yang harus menebus dosa umat ciptaannya sendiri, ujarnya kembali. Ia pun menyadari bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi penyebab atas semua kebingungan ini. Lalu ia pun memulai perjalanannya mencari kebenaran. Ia pun melanjutkan untuk mempelajari setiap agama yang ada di dunia, mulai dari Hindu, Buddha, serta aliran cabang Kristen lainnya. Dan sampai akhirnya ia pun mengenal Islam. Awalnya ia ragu
untuk mempelajari Islam. Disebabkan oleh banyaknya cap negatif pada Islam yang ada di dunia barat. Kemudian ia pun memulai mencari berbagai literatur maupun referensi lainnya untuk mempelajari Islam. Sampai akhirnya ia pun melihat ke dalam Islam bahwa semuanya mulai masuk akal. Setelah melalui penelitian yang panjang dan keras serta penyelidikan yang cerdas, ia pun menyimpulkan bahwa Islam memang tanpa bayangan keraguan merupakan kebenaran dari Sang Pencipta yang dikirim untuk seluruh umat manusia. Dan akhirnya pada tahun 1991 ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya ia pun resmi menjadi seorang Muslim. Setelah ia masuk Islam, ia pun melanjutkan studinya di Universitas Islam Madinah dengan mengambil jurusan kajian hukum Islam, dan ia pun berhasil meraih gelar master serta berhak menyemat gelar syekh pada awal depan namanya. Ia pun mengatakan, semenjak aku mengenal Islam, aku mendapatkan kedamaian serta ketenangan yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Semua yang ada di dalamnya terasa masuk akal, mulai dari konsep ketuhanan serta berbagai ajaran yang ada di dalamnya, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, bahwa di dalam Islam mengajarkan tentang keesaan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, yang mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, ujarnya kembali. Dan kini ia pun aktif berkegiatan sebagai konsultan finansial serta bekerja sebagai penasehat untuk institusi dan individu swasta. Ia pun telah banyak menghasilkan berbagai karya tulis dan beberapa makalah di bidang hukum zakat dan keuangan Islam. Lalu ia pun bersama temannya mendirikan organisasi yang bernama myuaslia.com, sebuah organisasi berbasis bisnis syariah dan manajemen finansial yang berbasiskan kepada hukum Islam. Selain itu, ia pun menjabat sebagai imam serta banyak melakukan kegiatan pelayanan masyarakat di beberapa tempat di seluruh Amerika, dan ia pun juga aktif berkegiatan sebagai pembicara di berbagai forum terbuka kegiatan antar agama yang ada di Amerika Serikat. Bismillah, Assalamualaikum everybody. My name is Joe Bradford and I want to invite you to Productive Muslims Money Masterclass. What is the Money Masterclass? It is a 6-week cohort, you and others, where we will work together on creating a faith-based financial and life plan. Why do I say financial and life plan? Because we don't want to focus just on money and how to calculate things about your money. We want to focus on why you make the decisions about your money based on 2 key factors. Number 1, the values that you hold dear as a Muslim. What are those values? What should those values be? And how do those values fit into the modern world? And number 2, the behavior and the psychology behind the decisions that you make. Because growing up, being in a family, being in a society will condition you to make decisions in a certain way. So how can we take your experiences as well as your values and apply them to the context that you live in? That's what we do in the Money Masterclass. Now, a lot of people, when dealing with their money, find that they are running out of money. They don't have basic financial literacy. They don't have enough money that's saved for retirements. In fact, 67% of all Americans say that they don't have a budget. So what are we going to do to bring
the values, the experience, the context, all into one, and allow you to walk away with a 5-year, 10-year, 15-year plan for your finances based on your faith. Number one, session 1, we take control. We start with a comprehensive review of all of your financial assets, all of your liabilities, the things you owe to people, the things you own, the things that you're earning, the things that you're spending, and show you how to take control and gather all of that documentation, all of that information up, and understand your financial net worth and how to capture that information. Then, in session 2, we ask the question, where's your money going? We then create a budget. We learn how to build wealth. We understand the difference between wants and needs, things that are extra in our lives and those things that are absolute musts. And then we start to connect those to our values. And that's where we get into session 3, where we talk about barakah planning. In barakah planning, we take small financial decisions and we learn how those small decisions grow exponentially. Either grow exponentially in loss or grow exponentially in gain. And we call it barakah planning because we believe that the small decisions, if they're started with the proper intention